لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, duyufullah, duyufur rahmat yang berbahagia. Pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji dengan penuh rasa syukur yang setulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita yang telah menjadikan hari Arafah ini sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari ini Allah mengabulkan semua permintaan. Pada hari ini Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang memanjatkan doa kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat duyufullah, duyufur rahmat yang berbahagia, saudaraku yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah, tanah yang diimpi-impikan oleh berjuta, tanah yang diimpi-impikan bahkan bermiliaran umat Islam di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertobat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa-dosa itu yang melumuri tubuh kita. Di tanah ini pula, saat ini hadirin hadirat sekalian, Allah membanggakan kita semuanya. Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan jamaah para malaikatnya. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut yang kusut dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, berpenjatah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku. Berpenjatah kamu dari Arafah membawa ampunanku atas kalian semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyatikallah fihi abdan min yaumi Arafah." Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi Arafah. Begitu pula di dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Khairud doa yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Kesempatan yang baik ini jangan dibuang-buang, hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Kalau kita tidak mendapatkan Arafah, maka sia-sialah haji kita. Kesempatan yang baik tidak akan terulang kedua kali. Marilah benar-benar kita jadikan hari yang mulia ini hari di mana doa dikabulkan, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita semuanya, dan Allah akan melimpahkan rahmat-rahmatnya kepada kita semuanya, khususnya di negeri kita Pontianak yang saat ini Allah Subhanahu wa taala belum memberikan rahmatnya sejak kita berangkat dari Indonesia, dari Pontianak
tanah yang mulia ini. Harapan kita, angkatlah tangan Bapak Ibu semuanya. Doakanlah saudara-saudara kita yang berada di jauh sana, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, menerima doa-doa kita. Karena sebaik doa, kata Nabi, adalah doa di Arafah. Kesempatan yang baik ini tidak akan terulang kedua kali. Hadirin yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah. Semua bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang selama ini yang kita manjakan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari itu. Malah tidak jarang semua itu akan menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa kita. Di Padang Arafah ini, kita pun telah meninggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan dan pangkat kita lepaskan pada hari ini. Yang melekat di badan kita hanyalah 2 helai kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kepada barzah. Di alam barzah nanti kita hanya ditemani kain kafan yang membungkus kita semuanya. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat, berbicara, mendengar, melihat bukan lagi karena dorongan hati, tetapi melainkan karena kepentingan hawa nafsu. Kita tahu, hadirin yang dimuliakan, nafsu adalah musuh yang sangat terbesar bagi kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ada aduwika nafsukan lati baina jambai. Paling besar musuh kamu adalah nafsu yang berada di sisi kamu. Begitu pula di dalam hadis lain Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghari ilal jihadil akbari. Kami kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, apakah sesudah ini ada perang yang lebih besar ya Rasulullah? Nabi mengatakan, iya, sesudah ini ada perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Perang tersebut adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Musuh kita yang terbesar adalah nafsu yang berada di sisi kita. Mudah-mudahan sekembalinya kita dari tanah Arafah ini, sekembalinya kita dari Mekah dan dari Madinah dan Mekah ke Indonesia, kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita, dan kita menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima, yang tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah Tuyubullah rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa telah membutakan mata hati manusia, sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar, membedakan antara yang salah, dan mereka tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, dan mereka tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah. Tiada beban saat berbuat zalim kepada sesama, bahkan hanya di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri. Sembari membanggakan kepada orang lain, dosa telah mengiringi manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaannya yang tersimpan dalam nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Masih banyak yang lain yang belum kita sampaikan tentang akibat dari dosa, yang intinya adalah musibah demi musibah yang menimpa. Tidak hanya musibah tersebut diawali dengan merebaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah yang melahirkan krisis moral, dan krisis-krisis yang akhirnya mendapatkan manusia pada krisis peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di muka bumi ini, maupun yang di darat dan di laut akibat akibat perbuatan manusia, sesungguhnya mereka melakukan agar mereka tahu apa yang mereka lakukan.
mudah-mudahan dengan hal-hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita berkumpul di sini ingin mengikrarkan sebagai manusia yang terpanggil dengan julukan manusia yang beriman, sebagai manusia baru yang telah dicelup 40 hari lamanya sebagai manusia yang menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari lamanya, yang telah dibakar hangus dosa yang pernah kita lakukan, baik disadari atau tidak kita sadari. Haru hati, ya Allah, pada siang ini telah berbaur antara sedih dan bergembira. Karena kita gembira, kita berada di Arafah yang penuh dengan barakah ini. Sedih karena kita mungkin kita harus mengarungi barang hidup yang mungkin akan ganas. Khawatir kalau kami tidak kuasai, tidak menghadapi. Jadi kesenangan kita karena kita berada di tanah Arafah. Tetapi ketika kita meninggalkan, sangat sedihlah kita dengan meninggalkan tanah yang mulia ini. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggalkan tempat yang ini, kita menjadikan tempat ini buat kenangan yang abadi bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kenangan ini akan menjadikan semata akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar kita menginginkan kelak adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabrur berasal dari kata birrun yang berarti baik. Sebab orang yang selalu menggunakan kata birrun dengan arti kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha 'alim." Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwanya kebaikan adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial. Semua sebab ajaran Islam dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat hubungan baik dengan sesama kita, sesama manusia, yang dikenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Sedangkan definisi haji adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun efek yang ditimbulkan darinya adalah penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana termaktub di dalam pidato perpisahan Rasulullah SAW. Sedangkan makna haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji yang diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Adapun janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, kepada jamaah haji yang memperoleh kualitas mabrur, tiada lain adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang diterima tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tandanya adalah amaluhu badal hajj khairun min qabli. Jadi amalannya orang yang haji mabrur adalah sesudah haji lebih baik daripada sebelum haji. Inilah harapan kita, mudah-mudahan sepulangnya kita dari tanah Arafah dan kita semuanya menyelesaikan kegiatan-kegiatan rukun haji kita di dalam amalan-amalannya sesuai bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, badal hajj khairun min qabli, yaitu sesudah haji lebih baik daripada yang sebelumnya. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis qudsinya, "Jika hambaku mendekati diriku padaku satu jengkal, aku mendekatkan diriku sehasta, dan apabila mendekatiku dengan satu hasta, aku akan mendekatkan satu lengan, dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, ia akan kudatangi dengan berlari." Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan menyesatkan, dan dialah akan menjadi teman kita yang abadi, yaitu setan.
yang sakral ini, kita semuanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih. Amin. Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci, bagaikan bayi yang baru lahir mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, wahai yang maha mendengar, inilah kami hamba-Mu ya Allah, yang berlumuran dosa, bergelimang maksiat, ini memohon kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha rahmat, wahai Tuhan yang maha pengasih, betapapun kami tidak bisa melihat-Mu ya Allah, tapi bukanlah Engkau sedang menatap kami ya Allah. Engkau sudah tahu apa yang kami lakukan ya Allah. Mata berlumur maksiat ya Allah, telinga berlumur dosa ya Allah. Engkau sudah mendengar kata yang terucap di lisan kami ya Allah. Engkau tahu setiap kebohongan kami ya Allah. Engkau telah mengetahui janji kami ya Allah. Engkau telah kami berjanji ya Allah, kami tidak menepati ya Allah. Engkau tahu apa yang dilakukan oleh tubuh kami ya Allah. Semua hanya bermaksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Telah Engkau saksikan semuanya ini ya Allah. Malu rasanya di hadapan-Mu ya Allah pada saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni jika selama ini kami mendustakan-Mu ya Allah. Jika kami meremehkan-Mu ya Allah. Jika kami meremehkan keagungan-Mu ya Allah. Jika kami menampakkan Kamu ya Allah. Jika kami melupakan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha pemurah, selamatkanlah bangsa kami ini ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah. Karuniakanlah ya Allah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang mencintai Allah, pemimpin yang mencintai Nabi-Mu, pemimpin yang tidak berdusta, pemimpin yang tidak berjanji semata. Kita menginginkan pemimpin yang adil ya Allah, sebagaimana Rasulullah memimpin para sahabat ya Allah, sebagaimana para khulafa rasyidin ya Allah. Jikalau ini yang kita harapkan ya Allah, kita menginginkan dari kita negeri yang baldatun thayyibah ya Allah. Kita menginginkan dari kita yang aman ya Allah. Kita tidak menginginkan pemimpin yang suka mengadu domba ya Allah. Kita tidak menginginkan pemimpin yang memusuhi agama ya Allah. Kita tidak menginginkan pemimpin hanya berjanji semata ya Allah. Kita menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang betul-betul mengayomi rakyatnya, bukan pemimpin yang memeras rakyatnya, bukan pemimpin yang menipu rakyatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Islam menjadi jalan keluar bagi krisis yang melanda bangsa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan musuh-musuh menodai dan memfitnah agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau membalas segala kebaikan ya Allah. Hanya Engkau melipat ganda rizki terhadap siapapun ya Allah, yang membantu dan menjadi jalan bagi sampainya kami ke tanah harap ini, ke tanah Arafah ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, undanglah kami ya Allah kembali berhaji ke tanah suci ya Allah. Undanglah kami kembali berhaji ke tanah suci ya Allah, bersama istri kami ya Allah, bersama orang tua kami ya Allah, bersama saudara-saudara kami ya Allah, bersama anak-anak dan keturunan kami ya Allah, dan bersama sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepadamu ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang diterima ya Allah, sa'i yang disyukuri ya Allah, dosa yang diampuni ya Allah, pengkhianat yang tiada merugi ya Allah. Jangan Kau biarkan haji kami menjadi haji yang fitnah ya Allah, haji yang
kami ya Allah. Ya Allah, dari tempat yang mulia ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kirimkan rahmat-Mu ya Allah, hujan kepada tempat kami Pontianak dan sekitarnya Kalimantan Barat ya Allah, yang mana sekarang sudah kami krisis dalam hal segalanya ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu ya Allah, limpahkan rahmat-Mu ya Allah, limpahkan rahmat-Mu ya Allah. Dari tanah Arafah ini kami bermunajat ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah, jangan menundukkan kepada-Mu ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah, limpahkan rahmat-Mu ya Allah, jadikan haji kami haji yang mabrur ya Allah, haji yang diterima ya Allah, haji yang diterima ya Allah, sa'i yang disyukuri ya Allah, amalan yang diterima ya Allah. Keluarkan kami dari kezaliman ya Allah, menuju cahaya-Mu ya Allah. Engkau Maha Pemurah ya Allah, Engkau Maha Rahim ya Allah. Rahmatilah ya Allah pada kami ya Allah. Kuatkan ya Allah bagi kami ya Allah, kuatkan kembali kami ya Allah, keimanan kami ya Allah, kuatkan keimanan kami ya Allah, kuatkan keimanan kami ya Allah. Sabarkan kami di dalam melaksanakan ibadah ya Allah, melaksanakan amanah. Allahumma jalla hajat mabrura, wa sayyan maghfura, wa dambam maghfura, wa amalan sayyan maghfura, wa tijaratan maghfura ya imam bisudur. Akhirnya ya Allah minal dhurufi ilan nur, birahmati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك